Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan di sesi keempat terkait dengan analisa TO, WS atau TO, WS di modul 5 mata kuliah eh, perencanaan pemasaran. Nah ini capaian pembelajaran ini kompetensi umum, jadi mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan materi TOS. Dari kompetensi khususnya mampu menjelaskan asal-usul analisis atau menjelaskan kerangka konsep, menjelaskan penyusunan materi, menjelaskan aplikasi materi atau menjelaskan keunggulan dan kelemahan materi atau mampu menjelaskan asal-usul materi SWOT, memahami kerangka konsep materi SWOT 4Q, menjelaskan langkah-langkah penyusunan matriks, menjelaskan matriks SWOT 4Q, memahami area dan pengembangan aplikasi, menganalisa keunggulan dan kelemahan SWOT 4Q. Ini capaian pembelajaran kita ada kompetensi umum dan kompetensi khusus pada beberapa kompetensi khusus. Sedangkan rekan mahasiswa menyikapinya dengan belajar. Nah, ini sumber belajar utama di modul 5 IKN 4414 bisa diakses di RBC Ruang Belajar Virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Nah, terus modul 5 pada sesi keempat ya, sesi keempat kali ini. Nah, ini tambahan, silakan cari referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran kita. Nah, ini analisis TOS. Analisis TOS itu sering juga disebut dengan SWOT. Tidak berlebihan ya. Jika dikatakan sebagai alat analisis yang paling sering digunakan dalam membantu mendesain rancang bangun strategi di Indonesia. Nah, ini lebih kita kenal dengan SWOT. Cuma dibalik saja ini. Nah, di belahan dunia lain, posisi terpopuler tersebut juga masih memiliki. Sekalipun di sisi lain, kritik keras terhadapnya juga sering dan masih terus dilontarkan. Dengan segala variasi yang dimiliki, ke semua model analisis TOS atau SWOT memiliki karakter sederhana, tidak rumit dan dalam penerapannya. Itu analisis TOS itu yang diperkenalkan pertama kali oleh Welfrich ya, merupakan salah satu varian alat analisis TOS yang dapat dinilai paling sederhana. Kita lihat nanti seperti apa ya. Analisis TOS pada dasarnya alat analisis TOS bersifat kualitatif. Kualitatif dalam penyusunannya lebih banyak mengandalkan pada keunggulan, pengalaman, dan institusi manajemen. Tentu ya, berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan analisa. Ini dengan melakukan penyederhanaan dan agak berlebihan, alat analisis tersebut hanya sekedar menuntut manajemen untuk membuat daftar tentang keunggulan dan kelemahan perusahaan dipimpinnya dan kemudian menghadapkannya dengan peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi. Tentu demikian, karena memang itu fungsi analisis. Selanjutnya, analisis TOS dengan membenturkan variabel internal dan eksternal tersebut, kemudian manajemen diminta untuk mempertimbangkan kemudian pilihan strategi bisnis yang mungkin dapat dielaborasi lebih jauh untuk diimplementasikan. Baik rekan mahasiswa, matriks SWOT 4Q juga memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Tidak kalah dengan matriks TOS. Dilihat dari tingkat kemudahan perumusannya, matriks SWOT 4Q masih dapat dikatakan sebagai matriks yang sederhana.
Pada dasarnya, penyusunan matriks portfolio juga dimulai dengan inventory kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi. Baik, rekan mahasiswa, matriks tersebut terbentuk dengan sedikit sentuhan kuantitatif. Oke, tadi kita bicara kuantitatif. Sedikit sentuhan kuantitatif ini memberikan bobot dan nilai untuk masing-masing variabel yang ditemukan yang menjadi dasar perhitungan nilai tertimbangnya. Jadi ada beberapa variabel, kita bahas variabel. Kalau bicara kuantitatif, bicara variabel. Posisi perusahaan dalam kuadran ditentukan oleh selisih nilai tertimbang antara kekuatan dan kelemahan perusahaan di satu sisi dan memiliki nilai tertimbang antara peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa buka di modulnya, ada di sana terinci ya bagaimana matriks ini dijelaskan. Terus posisi perusahaan yang berada di kuadran 1 diseyogiakan menerapkan strategi pertumbuhan. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 2 mengindikasikan perlunya strategi stabilisasi ya setelah pertumbuhan stabil. Masuk ke sedangkan posisi perusahaan yang berada pada kuadran 3 perlu melakukan strategi penyehatan. Jadi bertumbuh, stabil, penyehatan. Nah, yang keempat ini mengimplementasi strategi diversifikasi. Jadi 4 kuadran. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada mulanya matriks SWOT 4K didesain untuk membantu menemukan strategi pada tingkat korporat, yakni perusahaan yang memiliki lebih dari unit usaha strategis. Nah, jadi matriks SWOT 4K didesain untuk membantu menemukan strategi pada tingkat korporat, yakni perusahaan yang memiliki lebih dari unit usaha strategis. Ingat ya, dalam perkembangannya matriks tersebut juga digunakan untuk menentukan posisi bisnis dan implikasi strategisnya bagi perusahaan yang hanya memiliki satu unit usaha. Nah, contohnya terkait dengan manajemen ya, rekan mahasiswa. Bahkan matriks ini juga digunakan untuk menentukan posisi dan strategi produk atau kombinasi produk. Nah, inilah yang dilakukan dalam analisis TAUS. Nah, setelah mempelajari modul ini, setelah kita bahas pada sesi ini, kita akan diskusi. Dijelaskan tujuan digunakan matriks SWOT 4 kuadran. Tadinya saya jelaskan ya, ada 4 kuadran, memahami matriks SWOT 4 kuadran. Oke, jelaskan tujuan digunakan matriks SWOT 4 kuadran. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, kegiatan dalam tutorial kita pertama merangkum modul sebagai bahan dari belajar mandiri dengan membuat catatan ringkas penting modul 5, berpartisipasi forum diskusi inisiasi 4. Ya, silakan yang di sesi 3 kemarin diselesaikan, ada tugas 1, ada diskusi juga diselesaikan. Diskusi 4 juga diselesaikan. Di sana ada soal tes formatif, silakan dikerjakan. Video-video yang terkait dengan materi kuliah silakan diakses. Ya. Silakan rekan mahasiswa membaca sekilas modul 6 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.